Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Apa Kabar Parepare. Tentunya sejumlah informasi seputar kota Parepare sesaat lagi akan kami sajikan bersama saya Jauhar Manikam dan saya Yusriadi Sugiarto. Inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Warga Kabupaten Pindrang berjenis kelamin laki-laki ditemukan tidak bernyawa di salah satu rumah kos daerah Wakee. Menurut informasi, korban datang untuk mengunjungi sahabat lamanya. Ditemukan mayat laki-laki di sebuah kos-kosan beralamat Kelurahan Lompoy, Kecamatan Bacukiki. Polisi yang mengetahui kejadian langsung mendatangi TKP dan mencari tahu dari seorang saksi, yakni pemilik kos. Dari data yang ada, perempuan yang tidak ingin diketahui namanya itu mengungkapkan bahwa korban yang ditemuinya sebelum meninggal merupakan warga Pindrang. Selanjutnya dari keterangan saksi, bahwa korban sebelumnya menghubungi dirinya dan ingin bertemu serta menanyakan alamat tempat tinggalnya. Maka korban pun langsung menemui saksi tersebut di sebuah kos. Usai bertemu, korban mendadak tidak enak badan dan langsung membaringkan diri di lantai kos lalu tak sadarkan diri. Sementara pihak polisi yang menangani kasus tersebut, yakni Kapolsek Bacukiki Ibtu Edward mengatakan, usai menerima laporan dari masyarakat, pihaknya langsung mendatangi TKP dan menemukan sosok mayat laki-laki yang diketahui merupakan warga Pindrang yang berstatus sebagai aparatur sipil negara di salah satu instansi di Kabupaten Pindrang. Setelah itu, usai berkoordinasi dengan pihak medis dalam hal ini call center 112, pihak kepolisian langsung membawa mayat ke Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau untuk diperiksa lebih lanjut. Apa yang terjadi sini sebenarnya? Jadi, sebagaimana yang kita lihat, berdasarkan laporannya masyarakat bahwa ada tamu yang sementara baru bertamu, tidak lama pingsan, kemudian meninggal. Berdasarkan TKP atau laporan masyarakat, maka kami datang ke TKP. Setelah koordinasi dengan pihak kesehatan, mayat tersebut dibawa oleh para medis untuk pemeriksaan selanjutnya di Rumah Sakit IPB. Itulah informasi yang sementara yang bisa kami berikan kepada rekan-rekan. Jadi sebagaimana yang kita saudara ketahui, mayat baru dibawa ke TKP. Erwin TV Peduli mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kelompok pengajian Asmaul Husna bersama Lurah Watang Bacukiki dan Babinsa menggelar aksi berbagi di Kelurahan Watang Bacukiki dengan membagikan sejumlah kebutuhan pokok kepada 40 kepala keluarga yang terdata. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah pandemi virus corona, kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Parepare melaksanakan aksi berbagi sesama di Kelurahan Watang Bacukiki pada Jumat 17 April 2020. Aksi kepedulian tersebut dilakukan dengan membagikan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan telur kepada 40 kepala keluarga yang terdata sebagai warga kurang mampu dan beberapa warga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Setiap warga yang terdata menerima bantuan beras sebanyak 10 kg dan telur 20 butir yang diserahkan langsung oleh Ketua Kelompok Pengajian Asmaul Husna Kota Parepare, Haja Versi Asnita Agang Satung, didampingi Lurah Watang Bacukiki Supardi, Babinsa, dan sejumlah anggota Majelis Pengajian Asmaul Husna dengan mendatangi rumah warga penerima dan ada juga sebagian diberikan di kantor kelurahan. Ketua Kelompok Pengajian Asmaul Husna Kota Parepare, Haja Versi Asnita Agang Satung mengatakan, aksi berbagi ini sudah menjadi program rutin mereka setiap hari Jumat. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 saat ini, beberapa warga sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di tengah wabah COVID-19 ini, kami dari Kelompok Pengajian Asmaul Husna ingin berbagi dengan mengadakan kegiatan sosial ini. Kegiatan ini setiap minggu kami lakukan. Kebetulan untuk sekarang ini kita berada di Kelurahan Watang Bacukiki. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan kami ini dapat membantu masyarakat di tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih.
Warga juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kelompok pengajian Asmaul Husna atas kepeduliannya membantu sesama. Bantuan ini bagi mereka sangat membantu untuk meringankan beban di tengah kesulitan ekonomi akibat virus corona. Terima kasih kepada pengajian Asmaul Husna karena telah memberikan kami bantuan berupa beras sama telur. Semoga amal ibadahnya lebih berkah dan sehat selalu dan bertambah rezekinya. Andi TV Peduli mengabarkan. Masa depan ditentukan oleh perbuatan kita hari ini. Peran pendidikan pada masa depan kita sangat penting. Masa depan yang cerah akan membuat hidup kita mudah. Pendidikan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Setiap manusia membutuhkan pendidikan sampai kapan dan dimanapun ia berada. Tanpa pendidikan, manusia akan sulit berkembang. Dengan kemampuan dan sikap manusia Indonesia di era globalisasi ini, kita bangun diri ini agar bermartabat di masyarakat dunia dengan terus mengejar ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, ratusan makanan siap saji dibagikan aparat TNI dan Polri kepada kelompok yang terdampak dari pandemi COVID-19. Personil gabungan dari Satuan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan, Polres Parepare dan Kodim 1405 Maluku Utara bersama-sama mendirikan dapur lapangan khusus untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan warga yang kini sedang terdampak pandemi virus corona. Berlokasi di Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan serta di Jalan Maluku Utara, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Para personil ini membantu warga terdampak pandemi corona dengan cara membagikan ratusan makanan siap saji kepada para tukang becak, tukang ojek, sampai pedagang asongan yang merupakan pekerja harian yang harus keluar rumah mencari nafkah untuk keluarga mereka. Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, dengan kerjasama antara TNI dan Polri, diharapkan dengan memasak makanan buatan mereka ini bisa meringankan sedikit beban dari para masyarakat yang berpenghasilan harian. Assalamualaikum wabarakatuh. Siang hari ini ada arahan dari Bapak Kapolri untuk penyampaian masalah PR yang pembagian bahan-bahan makanan ke warga. Makanya kita realisasikan dengan wujud seperti ini. Kita wajib bagi-bagikan bahan makanan ke warga yang terdampak dengan COVID-19 ini. Selain itu, para TNI dan Polri ini juga menghimbau agar selalu jaga jarak dan tetap menggunakan masker saat mencari nafkah untuk keluarga. Erwin TV Peduli mengabarkan. Satgas Pencegahan COVID-19 Institut Agama Islam Negeri Parepare kembali beraksi dengan memberikan bantuan berupa paket sembako kepada warga di sekitar kampus, security, cleaning service, dan mahasiswa IAIN asal negeri Thailand yang harus tinggal di asrama kampus karena kesulitan pulang. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah pandemi virus corona, Satuan Tugas atau Satgas Pencegahan COVID-19 IAIN Parepare kembali beraksi. Selain melakukan penyemprotan disinfektan di area kampus dan pemukiman warga, kali ini mereka menyalurkan bantuan kepada masyarakat berupa paket sembako pada Jumat 17 April 2020. Paket sembako yang diserahkan berupa beras, mie instan, telur, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya. Bantuan paket sembako tersebut diserahkan kepada warga yang bermukim di sekitar kampus, security, cleaning service, dan mahasiswa IAIN asal negara Thailand yang terpaksa tinggal di asrama kampus karena kesulitan pulang sejak pandemi COVID-19. Sebelumnya bantuan dana juga telah diserahkan oleh Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau Bazis IAIN kepada Ketua Satgas IAIN untuk disalurkan kepada warga terdampak pandemi virus corona. Menurut Ketua Satgas COVID-19 IAIN, Dr. Haji Muhammad Saleh, program bantuan paket sembako ini akan terus digalakkan secara berkelanjutan selama masa penanggulangan COVID-19. Jadi salah satu kegiatan dari Satgas COVID-19 IAIN Parepare yaitu melakukan penggalangan dana donasi dari warga kampus untuk pembelian sembako yang akan dibagikan kepada warga kampus dan masyarakat sekitar.
program ini adalah program berkelanjutan. Maksudnya bahwa setiap ada donasi yang masuk, kita akan belikan sembako dan kita akan sasar warga yang terdampak COVID-19 ini di sekitar kampus. Dan kalau semua warga di sekitar kampus itu terakomodir, insya Allah kita akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Parepare untuk mendata warga-warga mana saja lagi yang perlu bantuan sembako, dan insya Allah kita akan distribusinya ke sana. 1 hari sebelumnya, puluhan paket sembako juga telah diserahkan secara simbolis oleh Rektor IAIN Parepare, Dr. Ahmad Sultra Rustan, kepada sejumlah warga yang berdomisili di sekitar kampus. Penyerahan dilakukan di halaman kantor Rektorat IAIN Parepare. Untuk memaksimalkan program bantuan ini, tim Satgas IAIN Parepare terus menggalang bantuan dari masyarakat kampus melalui iklan media sosial. Andi, TV Peduli mengabarkan. Berapa banyak lagi energi yang harus terbuang? Mulailah dari diri sendiri. Pesan ini dipersembahkan oleh Kembali lagi bersama kami pemirsa. Ketua DPRD Kota Parepare Haja Nurhatina Tipu terpaksa harus membatalkan rapat paripurna penyerahan LKPJ tahun 2019 karena peserta yang hadir tidak memenuhi quorum. Rapat paripurna penyerahan LKPJ tahun anggaran 2019 kembali batal setelah anggota DPRD Kota Parepare yang hadir kembali tidak memenuhi quorum pada Jumat 17 April 2020. Sidang paripurna yang sedianya mengagendakan penyerahan LKPJ tahun anggaran 2019 batal dilaksanakan setelah sempat diskors selama 1,5 jam dan kembali dilanjutkan, namun anggota DPRD yang hadir tetap tidak memenuhi syarat atau tidak quorum. Ketua DPRD Kota Parepare Haja Andi Nurhatina Tipu SOS yang memimpin sidang didampingi Wakil Ketua Rahmat Syamsu Alam akhirnya membatalkan sidang paripurna. Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 jam. Ayat 4, apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda paling lama 3 hari atau sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Paus. Rapat paripurna yang diikuti hanya 13 anggota DPRD Parepare digelar melalui Vikon dan diikuti Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, serta pimpinan organisasi perangkat daerah Kota Parepare. Sebelumnya, rapat paripurna yang digelar hari Senin 13 April 2020 yang lalu juga batal terlaksana karena tidak quorum. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kecamatan Soreang bersama tim penggerak PKK menyediakan tandon air yang berisi cairan disinfektan yang diletakkan di kantor kecamatan dan bisa digunakan bersama warga serta institut pemerintahan yang membutuhkan. Berikut informasinya untuk Anda. Selain PDAM yang telah menyediakan beberapa tandon air tempat penampungan cairan disinfektan di beberapa pusat keramaian di Parepare, baru-baru ini pemerintah Kecamatan Soreang bekerja sama dengan tim penggerak PKK-nya juga telah menyediakan tandon air tempat penampungan cairan disinfektan yang diletakkan di kantor kecamatan. Tandon cairan disinfektan tersebut mampu menampung 1.000 liter lebih cairan disinfektan yang bisa digunakan oleh siapa saja, termasuk institusi pemerintah yang membutuhkan. Camat Soreang Dede Hari Rustaman yang ditemui pada Jumat 17 April 2020 mengatakan, tandon cairan disinfektan tersebut sengaja disediakan di kantor kecamatan untuk membantu percepatan upaya penanganan COVID-19. Ya, kami dari pemerintah Kecamatan Soreang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Kecamatan Soreang membagi-bagi cairan disinfektan kepada siapapun juga, termasuk masyarakat kami, lembaga-lembaga yang berada di wilayah Kecamatan Soreang maupun seluruh Kota Parepare. Insyaallah ini kami akan terus membagikan cairan ini dengan menginformasikan kepada seluruh para ketua RW RT
apabila ada masyarakat yang betul-betul berkeinginan untuk mengambil cairan disinfektan ini. Camat Soreang juga menginformasikan bagi warga atau institusi pemerintah yang membutuhkan cairan disinfektan bisa langsung ke kantor kecamatan untuk mengambil sendiri dengan membawa wadah penampungannya sendiri. Andi TV Peduli mengabarkan. Sudah Mi, naik Mak. Nggak pakai helm kok ga? Nggak. Mau Mak kok ga pulang? Iya. Nggak pakai helm Mi. Iya, tidak pakai helm Mi. Ay, satu ji helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm dah. Ya. Dipersembahkan oleh Pemirsa, aksi sosial penyemprotan cairan desinfektan dan bagi-bagi masker juga dilakukan tim penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Parepare. Seperti inilah aktivitas tim penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang dalam mengambil bagian memutus mata rantai penyebaran virus corona. Hal ini terlihat saat tim penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang menggelar aksi sosial berupa penyemprotan disinfektan, bagi-bagi masker kepada warga masyarakat khususnya di wilayah Kelurahan Ujung Lare pada Kamis 16 April 2020 kemarin. Penyemprotan disinfektan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kota Parepare ini dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare, Nur Hairana SEMAK, didampingi Lurah Ujung Lare Muhammad Suryanzah, serta sejumlah staf kelurahan. Melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh rumah-rumah warga sepanjang jalan Kelurahan Ujung Lare bekerja sama dengan Damkar, Tim Penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare. Kami juga membagikan masker kepada warga masyarakat dan mensosialisasikan bagaimana cara pembuatan disinfektan secara alami dari bahan dasar daun sirih dan lidah buaya yang sangat mudah didapatkan. Selain penyemprotan disinfektan, tim penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare mengedukasi masyarakat terkait cara cuci tangan yang benar. Selain itu juga mengedukasi warga cara membuat sanitizer yang alami serta membagikan buku-buku zikir dan doa. Dan kami mensosialisasikan cara pembuatan hand sanitizer dari bahan alami, yaitu dari bahan daun sirih dan lidah buaya, dan itu bisa dipergunakan selama 2 minggu. Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Ujung Lare juga mengajar masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi makanan bergizi seperti makan sayur dan buah-buahan, olahraga teratur, dan senantiasa menghindari keramaian serta mentaati anjuran pemerintah. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Di tengah pandemi COVID-19, tidak mempengaruhi perekonomian bengkel motor custom yang justru kebanjiran job untuk memodifikasi motor. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah suasana pandemi virus corona, perekonomian masyarakat di beberapa daerah menjadi menurun, mulai dari pedagang di pasar, tukang becak, tukang ojek, dan beberapa yang bergantung dengan penghasilan harian mereka. Namun, dalam bidang otomotif, kali ini kita melirik salah satu bengkel motor custom yang ada di Kota Parepare. Suasana pandemi virus corona ini, dampak perekonomian sepertinya tidak berpengaruh bagi bengkel motor custom ini. Malah justru bengkel ini kebanjiran job untuk memodifikasi motor dari para pecinta motor custom. Pemilik bengkel yang biasa disapa Om Kaseng mengatakan, dalam sehari dirinya biasa kedatangan 2 motor custom yang siap dimodifikasi. Tak tanggung-tanggung untuk memodif sebuah motor custom, Om Kaseng mengungkapkan bisa setengah bulan lamanya dengan uang jasa ⁇ 500.000 rupiah. Di tengah pandemi corona ini, apakah permintaan untuk mengcustom motor ini tidak berpengaruh, Pak? Tidak ada pengaruhnya. Tidak pengaruhnya ya, malah semakin banyak ya. Ya.
Pak, biasanya dalam sehari ini ada berapa pemesan untuk mengcustom motornya Pak, untuk merubah? Biasa 2. Ada 2 ya? Ya. Berarti itu seperti biasa di hari biasa? Ya. Mana Bos? Pak, ini biayanya sendiri Pak biasanya? Kalau ongkos upahnya biasa itu bisa 3,5 juta. Yang punya beli alat. Ya. Itu berapa hari, memakan berapa hari Pak biasanya? Biasa setengah bulan. Setengah bulan ya. Erwin TV Peduli mengabarkan. Dan berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Anda dapat menyaksikan berita lainnya di YouTube dan Facebook TV Peduli. Saya Yusri Adi Sugiarto. Dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.